Berjumpa lagi di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer. This is your tools to feed your soul. Saya sedang bersama dengan ini idola saya, dan dulu waktu saya ingat waktu itu saya pernah waktu kuliah nonton. Dia adalah salah satu anggota dari Project Pop dahulu, terus kemudian meniti karir yang lebih ke passionnya yaitu sebagai director dan penulis. Padahal beliau ini sama seperti saya, kuliahnya mungkin nggak berhubungan secara langsung karena seharusnya jadi lawyer karena kuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Saya bersama dengan Kang Hilman Mutasi. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Di Jakarta sekarang ya? Di Jakarta. Ya, Kang, dulu berarti tapi sampai lulus ya di hukum Unpad itu? Lulus dong. Oh, angkatan 2010 ya atau 2000? Terima kasih. Boleh banget. Tapi kan saya itu bahkan kalau saya pikir waktu jadi saya tuh pernah akrab sekali dengan beberapa generasi di Padiangan ya waktu itu. Iya, betul Padiangan awalnya. Salah satu namanya Done, dia penyanyi juga. Sekarang jadi suaminya Yunita. Nah, dia dulu termasuk yang melatih dan juga pemain kabaret di sana. Ya, betul. Bahkan saya yang dari Jawa Timur pindah ke Bandung itu baru mengetahui kabaret itu memang di SMA itu dipentasin. Iya. Jadi kayak di tiap tahun itu kayak memang ada pentas seperti itu. Setiap pensi selalu ada. Betul. Tapi Akang memang berangkatnya dari kabaret dulu. Betul. Saya awalnya memang dari anggota Padiangan dulu. Kan gabungan antara Padjadjaran sama Parahyangan. Betul, singkatannya itu ya. Ya, Padiangan. Padjadjarannya itu biasanya kebanyakan Fakultas Sastra, Padjadjaran. Parahyangannya FISIP. Gitu. Itu ini ya, kecenderungannya. Iya, kebanyakan itu. Kemudian ya organisasi mahasiswa lah. Yang sering mentas kabaret. Kemudian akhirnya melatih kampus-kampus lain dan melatih SMA-SMA di Bandung. Betul, itu yang terjadi dan saya ketahui. Iya. Jadi Kang di dunia perkabaretan waktu itu sempat berapa tahun, Kang? Wah, lama banget. Dari tahun 90-an lah. 90-an ya? Dari tahun 90-an. Berarti sebenarnya waktu Akang masuk itu masih ada si Kang Denny. Oh iya. Ya, iya. Dari Kang Isur, itu ya? senior-senior saya, Kang Denny, Kang Isur, Kang Daan, Kang Wawan, Kang Iyang. Iya. Sama Kang Ju gitu. Sama Kang Denden. Kang Iyang itu kakak saya. Memang kakak kandung? Memang kakak kandung. Oke. Iya. Gitu. Malah sebelum Kang Iyang ada lagi Kang Icak. Itu angkatan Padiangan awal-awal tuh, tahun 80-an. Tapi memang TV swasta belum ada ya saat Belum itu ada. ya. Jadi memang arah karirnya mungkin berbeda ya. Betul. Nah, tadi menyambung kenapa saya dari Fakultas Hukum Unpad kemudian akhirnya menjadi di dunia seni gitu, tapi tetap SH-nya tetap kepake. Tetap SH. Bukan sarjana hukum tapi. Apa tuh? Sarjana hiburan. Luar biasa. Sama sarjana humor. Nah, itu juga kok tiba-tiba jadi humoris apa. Tapi gini, Kang. Menariknya di podcast ini, yang tanya bukan saya, tapi kartu tarot ini. Ya, silakan diacak dulu, Kang. Ini menarik sekali, ini saya belum pernah. Belum pernah ya? Tapi memang ketika saya di calling sama Dede, saya nyebutnya Dina. Oh, mau podcast sama Denny Darko. Waduh, saya juga idola sama dia. Saya ngefans sama dia karena memang saya main game, saya suka. Saya suka trik sulap. Iya. Karena menurut saya itu adalah seni juga ya. Iya. Seni sulap itu memang kalau menurut saya sesuatu yang luar biasa. Saya penggemar gitu. Penggemar Anda juga gitu. Terima kasih. Kalau sulap itu kayak special effect, Kang. Iya. Tapi ini nggak ada sulapnya malah. Ini sebenarnya sebuah seni membaca kartu. Di mana 78 kartu yang ada di depan Akang ini itu memiliki arti yang berbeda-beda. Oke. Jadi kalau misalkan nih, Kang ambil satu kartu, yang mana? Bebas, mangga. Yang mana aja. Oke. Nah, Kang buka aja. Buka. Nah, itu King of Swords. Ceritanya seorang raja, dia memegang pedang dan dia sedang memikirkan sesuatu yang dia harus perhitungkan matang-matang karena saat pedang itu sudah diunus, maka sesuatu harus dilakukan. Artinya tidak bisa nih diunus terus dia nggak melakukan apa-apa dengan pedang itu. Nah, either dia akan mengkomen sesuatu atau dia menangkis sesuatu atau dia melancarkan serangan.
Oke. Nah, kalau kartu King of Swords, Swords-nya tentang itu, King-nya tentang bagaimana kita harus memastikan langkah kita secara terukur dan dengan bijaksana memikirkan tidak hanya diri sendiri dan orang lain. Nah, artinya kalau kartu ini keluar tergantung pertanyaannya. Misalkan nih, ada orang bilang, ini kira-kira perusahaan saya di era pandemi ini seperti apa? Berarti kalau dengan seperti ini, kita harus melakukan disrupsi yang sama dengan bagaimana zaman ini membuat kita ini harus berubah. Dan perubahannya harus terukur dan terperinci. Jadi harus down to numbers, Kang, kalau seperti ini. Jadi bagaimana caranya mencocokkan cerita yang di sini dengan apa yang ada di orang itu tadi. Oh gitu. Nah, jadi kalau dari sini misalkan nih, saya pertanyaannya berarti ini dari sini nih, pertanyaan ke Akang. Siap. Kang, waktu Akang itu jadi seorang entertainer, itu berarti kan waktu kuliah, betul ya? Betul. Nah, atau waktu SMA dilatih kabaret juga? SMA pernah. Pernah. Tapi belum kebayang akan jadi seperti sekarang di dunia Sama ini. sekali belum. Kang Punten, kalau orang tua apa latar belakang pendidikan? Latar belakang orang tua pegawai negeri dan ibu rumah tangga. Dan pengennya memang masuk ke fakultas hukum waktu itu? Enggak juga sih. Oh, Kang Iyang itu di apa fakultasnya? Fakultas Ilmu Komunikasi, Vkom Unpad. Vkom ya? Nah, itu kan masih nyambung nih, Kang. Begitu hukum ini nggak orang tua kayak misalkan ya, waduh sekolah udah mahal-mahal terus sekarang nggak kepake gitu. Ini perhitungannya waktu itu bagaimana, Kang? Sebenarnya simple banget gitu. Kenapa saya ngambil Fakultas Hukum waktu itu, karena waktu zamannya masih apa ya, si Permaru ya. Iya. Iya. Belum UMPTN ya. Belum UMPTN. Ini baru ketahuan itu ya. 198 ini pasti. Nah itu dia. Nah apa namanya, kan ada dua pilihan. Ya. Kita ada dua pilihan. Ini pilihan kedua. Pilihan pertama saya gagal, ekonomi apa gitu pilihan. Pilihan kedua ternyata masuk gitu. Dan negeri bayarnya murah, udah itu aja. Simple banget. Betul. Berarti pertama ekonomi, kedua tuh hukum itu tadi. Iya. Padahal bukan orang Batak, memang kira ke situ. Tapi kebayang nggak waktu itu kuliahnya akan seperti apa, Kang? Nggak kebayang. Kemudian banyak hafalan gitu ya. Itu Betul, pasti. salah satu kelemahan saya. Kitabnya ada banyak. Itu dia gitu ya. Sampai akhirnya saya itu mau masuk apa ya nih, perdata, pidana gitu. Karena dua-duanya saya nggak begitu into the law gitu ya. Iya. Akhirnya saya ngambil hukum internasional. Itu di Jalan Merdeka ya, Kang? Di Pati Ukur. Oh, di Pati Ukur ya? Di Pati Ukur. Maaf, itu bukan Unpad ya? Unpad ya? Unpad. Oke, di Pati Ukur ya? Di Pati Ukur. Nah, waktu akhirnya memilih di situ itu tadi, terus dengan akhirnya memilih yang hafalannya paling sedikit ya, betul ya? Akhirnya sampai ke dunia, akhirnya apa, kabaret ini tadi tuh memang ikut sama kakak atau gimana, Kang? Mungkin karena saya di rumah juga suasananya banyak ini ya, seni gitu ya. Ayah saya juga apa namanya, menyukai seni gitu, sangat suka seni. Kakak-kakak saya juga gitu, koleksi kaset, musik, film dan lain-lain gitu. Jadi ada pengaruh dari situ gitu. Kemudian dari SMA juga saya seneng main kabaret, vokal grup gitu ya. Terus SMP SMA main break dance gitu. Saya memang senang di dunia seni gitu. Gitu. Jadi ya. Dan waktu itu nggak memikirkan tentang nanti hidup akan seperti apa ya? Nggak ada sama sekali. Tapi artinya itu mengikuti aja, nggak kayak kalau di kartu ini kan kita menentukan nih, oke, kayaknya nanti karirnya setelah ini, terus kayaknya kemarin tuh ada kemungkinan bikin grup, terus nanti ada TV, ada apa, itu nggak ada ya, Kang? Nggak ada. Tapi dari ini saya jadi kepikir, dulu tuh saya suka SMP SMA kalau nggak salah ya. Saya tuh penyuka film, memang dari dulu suka film gitu. Dari dulu saya nggak, misalnya gini, ada film gitu, saya nggak mikir pemainnya gitu ya. Tapi saya mikir ini yang bikinnya gimana ya gitu. Jadi saya lebih kepada ini kayaknya yang bikin kayak beginian seru nih gitu. Mikir dapurnya ya? Iya gitu. Bukan karena pemain filmnya gitu. Saya lebih suka, oh ini Teguh Karya bikin film ini keren banget ya. Mas Eros Jarot bikin film ini keren banget gitu ya. Jadi saya lebih mengapresiasi malah para filmmakernya gitu. Nah, Kang, kenapa nggak sinema tuh, maksudnya belajar ke perfilman waktu itu? Waktu itu sempat kepikiran, tapi kan dulu sekolah film cuma satu di Jakarta, IKJ dan itu way out of reach lah gitu. Jadi harus ke Jakarta gitu. Iya. Dulu Bandung di Jakarta nggak semudah sekarang. Iya, ya. itu dia.
Tapi akhirnya sekarang dengan semua ini, itu semua tergambar walaupun dulu nggak kebayang ya. Nggak kebayang. Oke. Gitu. Sedikit lagi Kang, kalau anak-anak nanti, kira-kira mereka akan ngikut siapa nih? Belum tahu. Belum tahu. Tapi kalau dilihat kecenderungannya, Dua-duanya suka art juga gitu, suka seni juga gitu. Meskipun sekarang banyak terdistract oleh games ya. games kan art juga Kang. Iya. Tapi ketika saya nonton film bareng mereka, mereka kan masih SMP gitu. Sering ngobrol juga soal filmnya. Jadi mereka meresensi filmnya juga gitu. Oh, oke. Film ini bagus karena apa? Film ini bagus karena apa gitu. Jadi ngeliat, padahal bukan saya yang ini gitu, bukan saya yang ngasih tahu, tapi mereka punya ini sendiri, punya opini sendiri terhadap sebuah tayangan gitu, sebuah film gitu. Itu terjadi juga dengan orang tua Kang dulu, atau kalau orang tua dulu lebih ya sudahlah, ini dunia yang anak-anak lakukan beda dengan orang tua, atau gimana waktu itu? Dulu almarhum bapak saya itu suka ngajak nonton segala macam film sih, gitu. Jadi nggak tergantung gitu, dia film action, film anak-anak, film apa gitu. Jadi dan koleksinya juga banyak juga ya. Banyak juga gitu, yang terutama di musik dan kaset gitu, dan segala macam genre gitu. Gitu. Jadi memang ini sesuatu yang sudah running in the family ya. Memang ada itu tadi. Nggak terus tiba-tiba menemukan komunitas di luar. Biasanya kalau itu kan either kalau nggak pelarian ya dia memang punya satu obsesi, akhirnya belajar itu tadi. Dan memang akhirnya Padiangan atau Project P itu jadi wadahnya. Betul. Malah di di SMA juga ada satu grup namanya Nayaga di Cimahi, kotanya lebih kecil. Apa itu? Itu juga sama. Saya ada kabaretnya, ada grup vokalnya, ada bandnya gitu. Jadi memang dari zaman sekolah saya memang sudah into ke situ ya. Aktif di dunia seni. Gitu. Oke. Nah ini menjawab dari semua ini tadi, karena kan orang-orang pasti bertanya-tanya kan, dan orang itu paling menanyakan tentang perjalanan ini tadi seperti apa. Karena banyak penonton dan yang ada di rumah ini bertanya-tanya, Kang, ini saya sekolahnya ini tapi keinginannya apa gitu. Misalkan jadi youtubernya tiba-tiba youtuber games atau kuliner ya kan. Kulinernya ada macam-macam, ada yang membahas, ada yang makan, ada yang review doang, macam-macam itu tadi. Tapi memang kalau dibilang ya iri, tapi juga iri itu karena melihat mereka sekarang itu semua hal itu kayak bisa dilakukan gitu Kang. Kalau dulu kan kita kayak antri masuk ke satu pintu dan harus lewat TV kalau memang mau dikenal atau menunjukkan karya kita. Tapi kalau sekarang mereka ini kayak udah ini bahkan pakai handphone aja mereka bisa berkarya seperti itu. Tapi ya kita mungkin punya kelebihannya pindah ya dari analog ke digital. Kang, satu kartu lagi Kang, coba Kang. Kita totalnya ada 5 kartu Kang. 5 kartu ya. Dibuka nih? Buka. Nah, The Two of Cups. Two of Cups ini kartu tentang kita, bagaimana orang-orang yang kita sayang itu mendukung kita. Dan memberikan sebuah support yang ya kalau kita bilang itu akhirnya membawa kita sampai di titik ini. Gitu. Nah orang tua waktu mendengarkan dan tahu itu tadi atau lihat terus kemudian akhirnya berkarya bikin musik atau muncul di TV. Itu memang, pertama ada Kang Yang dulu ya. Betul. Nah terus merasa bahwa ini adiknya ikutan mendukung atau malah kayak berpikir, udah biarin saya deh ini kamu jadi profesi lah atau apa gitu, jadi ahli hukum atau gimana? Ada begitu atau bagaimana waktu itu Kang? Di keluarga sih cukup demokratis ya, jadi nggak pernah ya terserah lah kalian mau ngapain gitu. Orang tua juga begitu, kakak juga sama, nggak lu ikut gua tuh nggak juga gitu. Itu waktu itu juga bukan karena pengaruh dari enggak juga gitu. Cuman saya kan ngelihat bagaimana mereka beraktivitas gitu ya. Saya lihat menyenangkan juga gitu. Saya melihat komunitasnya menyenangkan gitu, teman-temannya menyenangkan gitu kan, kelihatan lah gitu ya. Dan saya nonton juga mereka gitu. Nonton kabaretnya dan seru gitu. Itu kan di Bandung waktu itu kan lagi seru-serunya tuh mereka gitu ya. Jadi punya program di radio dan itu luar biasa. Kalau punya program sendiri di radio yang cukup besar, kalau nggak salah dulu radio OS. OS ya? Nama programnya OS Serba kalau nggak salah. Itu kan luar biasa, itu masuknya di prime time gitu, dan itu sangat ditunggu dan lucu gitu. Jadi itu senang juga gitu ketika ketemu dengan teman-teman kakak dan mereka
ngajakin gitu, udah nggak bergabung, ya saya sih senang gitu. Oh, Kang boleh ceritain nggak nih? Berarti kan dulu itu, karena saya merasakan yang sama. Waktu kita dulu itu saya masuk ke Bandung, terus ya ada Radio OS dan Ardan itu kayak YouTube sekarang gitu. Yes. Orang-orang yang jadi penyiarnya kayak YouTuber gitu. Iya benar kan? benar. Nah, Akang kan akhirnya merasakan dari anak-anak Akang nih sekarang seperti itu. Iya. Bisa diceritain kalau dulu kayak gimana, sekarang bagaimana? Ya, dulu itu media kita untuk berkarya, untuk dikenal orang kan sangat sedikit dan selektif gitu ya. Hanya ada TV dan radio gitu. Radio pun untuk kita bisa masuk ke radio pun itu juga susah gitu. Ada ospeknya Kang. Ada ospeknya gitu. Dan menyenangkan gitu ketika awal-awal saya ikut di Padiangan itu awalnya juga disuruh ngebantu kakak-kakak senior ini ketika ada program di Radio OS. Mixing atau apa Kang? Bukan. Mereka kan bikin kayak sandiwara radio gitu. Betul. Gitu, sketsa radio, komedi gitu, bikin parodi. Iya. Ada film lagi ada Aladdin bikin parodinya. Oke. Beauty and the Beast apa gitu. Saya kebagian bikin ya figuran-figurannya lah, suara-suara di pasar apa Oh gitu. Itu pre-tape atau saat itu live? Pre-tape. Pre-tape semua ya? Taping diri. Jadi pokoknya saya diajak terus saya lagi nongkrong gitu. Masuk, ntar lu ini ya jadi tukang jualan apa-apa gitu nanti Kang Juhana, Kang Daan yang jadi ininya gitu. Iya. Saya senang gitu ngelihat prosesnya gitu. Dibayar pun enggak gitu, tapi senang aja. Iya, itu. Tapi ya memang semangat kita berkarya ada mediumnya gitu ya. Dan memang kalau zaman dulu nggak semudah sekarang gitu. Sekarang itu sebenarnya medianya sudah ada dan mudah. Seperti tadi Denny bilang ada handphone juga bisa berkarya gitu ya. Dulu tuh lebih sulit gitu kita mencari wadah untuk kita bisa menyalurkan hobi, berkarya gitu kan. Harus ada extra effort gitu. Sebenarnya sekarang relatif lebih mudah gitu. Asal kita punya kemauan kita bisa belajar juga di YouTube juga bisa gitu ya. Lebih mudah sebenarnya gitu. Kalau zaman dulu kita harus benar-benar punya usaha keras gitu untuk menyalurkan hobi dan berkarya gitu. Termasuk pasangan ini juga mendukung Kang waktu itu. Pasangan karena saya sudah di Jakarta gitu ya. Pasangan memang tahu saya bekerja di dunia entertainment gitu. Dia sih mendukung karena memang pasangan saya orang tuanya juga di dunia entertainment juga, di dunia perfilman juga. Maksudnya kalau pas zaman pacar-pacar dulu juga? Iya. Maksudnya kan sering manggung dan apa, akhirnya kan jarang ketemu atau justru sibuk. Dapat pacarnya dari situ. Oh, berarti pacar-pacar dong Kang. Iya karena kadang-kadang gini loh Kang, ini dukungan ini saya pikir itu penting karena pekerjaan seperti kita ini kan kita ini berasanya kayak liburan setiap hari. Jadi kadang kita bingung kapan kita harus kerja, kapan ini liburan. Tapi kalau seandainya kita merasakan liburannya di sisi liburan mungkin happy. Tapi akhirnya masalah kedisiplinan, terus kita harus kadang-kadang kan harus baca buku, harus menambah literasi, terus itu kan sesuatu yang juga nggak gampang, apalagi kalau tidak didukung oleh orang-orang yang kita sayangi itu tadi kan. Tapi Kang, yang pun itu juga mengetahui seperti ini, akhirnya dia juga merasa kalau lebih happy atau kayak yang, waduh terjerumus juga gitu atau gimana gitu. Justru mereka senang gitu, ketika saya mengikuti jejak mereka juga gitu. Gitu. Padahal mereka nggak yang KKN lah istilahnya gitu. Saya ngikut jalur aja gitu kan. Gitu. Baik. Dan akhirnya sampai di Jalan Jurang ya itu waktu itu ya. Iya. Di Jurang itu malah Ardan kan harusnya ya. Iya. Oh berarti sempat dari OS itu ke Ardan ya? Enggak sih, maksudnya nggak di Ardan ya. Tapi tetap itu Oserba itu ada terus? Di Radio OS. Di Radio OS. Baik. Nah Kang, kartu berikutnya Kang. Siap. Jadi ini coba semoga akan bisa menjawab semua pertanyaan orang-orang yang ada di rumah. Menarik juga nih. Ini pasangannya ini nih. Knight of Cups. Knight of Cups. Jadi kalau Knight lambangnya ada 4, Swords ini Cups. Nah, ini tentang enjoy atau perasaan Kang. Jadi kayak kita secara emosional, secara jiwa kita, Kang kalau ditanya Kang,
Jadi kan kabaret tadi itu. Oke. Menulis dan directing. Akang ini ngerasa kalau yang lebih soulmate sama yang mana? Waduh, tiga-tiganya menarik sebenarnya. Tapi karena sekarang sedang aktif di dua itu ya menulis dan directing sih. Menulis dan directing. Iya. Itu juga keputusan Akang akhirnya untuk lebih mengejar itu ya waktu. Iya. Nah itu waktu itu menentukan itu gimana Kang waktu itu? Malam itu harus untuk memilih untuk ke situ gitu. Karena kan otomatis dari depan pindah ke belakang nih. Ya, mungkin karena ini ya, karena memang dari dulu saya punya obsesi ke sana gitu ya, lebih di belakang layar. Gitu. Kemudian menulis itu karena saya juga dari dulu sangat menyukai tulisan, tapi saya bukan penggemar membaca novel gitu enggak, tapi saya penggemar segala macam tulisan lah, puisi, novel, prosa gitu. Saya suka itu juga gitu. Kadang-kadang menulis juga di zaman sekolah tuh di mading. Ya. Nah, itu ada satu rubrik saya yang nulis di situ. Gitu. Oh oke. Baik. Kemudian setelah dari project kan saya hengkang ke Jakarta, saya kerja di advertising. Oh memang di advertising dulu? Sempat di advertising berarti, jadi copywriter. Berarti kalau advertising lebih ke ads dan itu ya, company message ya? Iya, saya bikin TVC, bikin radio ad, bikin print ad gitu. Contoh yang paling berkesan apa waktu itu TVC kan? Banyak, saya waktu itu kerja di JWT. Oke. Itu saya pegang banyak Unilever produk saya pegang. Yang paling berkesan syuting dan ininya apa Kang? Apa ya? Sunsilk. Berkesannya gimana tuh? Sunsilk waktu itu saya Yulia Rahman, bukan? Bukan, siapa namanya saya lupa ya. Itu syutingnya di Kebun Raya Bogor. Itu belum zaman YouTube gitu ya, tapi sempat viral. Viralnya tuh di era email apa ya gitu ya. Viralnya karena waktu itu? Karena ini, padahal saya syuting kan ada di situ. Ketika syuting ada figuran rambutnya, ya namanya juga produk shampoo ya, hair care gitu. Jadi ketika misalnya ada adegan cewek rambutnya panjang di belakang blurry gitu ya, karena memang di depannya memang ada objek ya gitu, dikiranya itu adalah penampakan gitu. Tapi memang sempet dulu di agensi dibiarin aja, kita biarin. Gitu. Memang biar jadi gimmick ini gitu, ya, orang bicarain itu ya. Gitu. Oke. Padahal itu sebenarnya memang kru. Iya, salah satu figuran memang. Gitu. Oke. Dan kalau kita bicara itu TVC ya. Nah, kalau Akang kan pernah juga menulis Tarik Jabrik, 5 cm. Awalnya di film itu sebagai scriptwriter. Itu kapan film pertama? Film pertama tahun 2003. Apa itu? Film pertama itu judulnya Tak Biasa. Tak Biasa ya? Yang main itu pemain filmnya adalah Duta Silon Seven. Direkturnya Jose Purnomo. Oke. Itu filmnya film indie lah, bukan dari PH besar. Berarti mungkin nggak beli blok tayang di bioskop ya waktu itu ya? Enggak, itu benar-benar itu dari PH-nya kalau nggak salah punyanya Mas Jose. Nah waktu itu ditawarkan karena pernah membuat film pendek yang lain atau bagaimana kan? Ditawarkan karena pernah project bareng sama Mas Jose bikin sitkom di TV7. Trans 7 sekarang ya? Sekarang Trans 7. Dulu TV7 itu LaTV ya? LaTV. Ya. Gitu. Dulu di situ bikin sitkom. Saya nulis bareng Upi waktu itu. Iya. Terus ya berapa episode lah gitu. Ketemu lagi, terus nawarin bikin film. Saya bilang, waduh saya belum pernah bikin skenario film gitu. Tapi waktu itu setengah dipaksa sama Mas Yose. Oh lu bisa katanya gitu. Saya bilang gini deh. Saya coba 10 scene aja dulu. Saya nulis. Kalau misalnya memang bagus, saya terusin. Kalau enggak, lu bilang aja enggak. Gitu. Kang, tapi kan kalau orang awam melihat, itu kan akan lebih mudah untuk film karena enggak ada kesinambungan dalam series gitu. Yeah, kalau sitkom kan series ya. Yeah. Nah kalau ini kesulitannya lebih kemana Kang? Apakah karena medianya besar jadi kayak kita tuh ngerasa kayak, waduh ini sesuatu yang besar melibatkan uang lebih banyak atau bagaimana Kang? Kalau dari point of view saya sebagai penulis, lebih panjang itu akan lebih berat bagi kita untuk bercerita. Gitu kan, kalau kita bicara storytelling, lebih panjang durasinya, jadi kita akan lebih
berat kita menyampaikan cerita. Gitu. YouTuber bilang tuh audience retention, Kang. Nah itu dia kalau zaman sekarang kan. Biar nggak pindah ke konten lain ya. Iya kan bisa jadi dragging, bisa ceritanya mengada-ada gitu kan. Kita harus bertanggung jawab terhadap story kan. Okay. Jadi ketika saya nulis iklan itu 30 detik gitu ya, kemudian nulis di TV program cuman 20 menit gitu. Betul. Ya, sitcom 20 menit, 30 menit gitu. Kemudian menjadi medium lebih panjang gitu, film layar lebar gitu, feature film yang 120 menit. Betul. Itu kan juga prosesnya panjang gitu kan. Dan pada waktu itu tidak ada satu buku pun di Indonesia tentang bagaimana caranya menulis film. Otodidak berarti ya? Saya otodidak, caranya waktu itu simple banget. Saya download skenario film luar. Waktu itu kalau nggak salah filmnya Fight Club. Saya download di scriporama.com namanya dulu. Kemudian saya beli filmnya, DVD-nya. Jadi saya sambil nonton saya baca itunya. Skripnya itu? Iya. Oh ini begini, ini begini gitu aja. Otodidak saya. Tapi itu final script berarti ya? Final script. Di situ ya? Final script. Nah terus kalau kayak biasnya aktornya ternyata berimprovisasi atau apa di situ, itu memang jadi ada kelihatan. Ada yang original script, ada yang final script. Jadi skrip yang ditulis dari film yang sudah jadi. Tapi ada yang originalnya. Kita ada yang final draftnya. Jadi saya gitu, oh ini improvisasinya di sini, ini pengembangannya di sini, treatmentnya ini di sini. Gitu. Artinya itu tulisan ya, masih belum directing kan? Kalau directing berarti kan ada camera works, terus ada juga kayak pemenggalan itunya. Belajar lagi tuh, belajar editing, belajar acting lagi, belajar pengadeganan dan lain-lain gitu. Berarti karena Kang ini belajar nggak di usia 20-an kan? Berarti terus belajar terus waktu belajar. itu. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Kang, semangatnya gimana sih seperti itu tuh? Karena menurut saya kalau yang namanya script writing, directing tuh nggak pernah berhenti kita harus belajar. Terus ya? Iya. Karena sempat tadi kita bahas soal medium gitu ya, media bercerita itu kan sekarang udah dunia digital gitu, orang itu sangat beragam sekarang in terms of storytelling, in terms of special effect gitu ya, kemudian mediumnya sendiri gitu kan berbeda-beda, kemudian dari equipment berbeda-beda dari analog ke digital. Betul. Gitu. Jadi kita nggak boleh berhenti belajar gitu. Cara bercerita pun harus berbeda dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Ya, meskipun ininya sama ya, secara garis besar yang namanya batasannya tetap sama. Tetap sama. Script writing tuh begini loh, skenario tuh begini. Ini untuk screenplay gitu ya. Kalau untuk stage play kan beda lagi. Artinya ada beberapa hal itu jadi memang nggak relevan lagi kalau diplek-ketiplek sama kayak dulu ya kan? Iya, betul. Gitu. 3-act structure-nya sama gitu ya. Dramaturgi sama. Struktur dramatik tetap sama. Tapi di dalamnya sequence-nya berbeda-beda gitu. Bagaimana kita gaya bertutur berbeda. Betul. Dan Akang ngambil Fight Club itu kan termasuk yang David Fincher ya berarti? David Fincher. Itu kan termasuk yang aneh, gaya bertutur. Iya, berturut aneh, terus dia kan nyembunyiin satu plot di belakang yang ada twistnya. Iya, itu kan sesuatu yang kalau menurut saya Akang belajarnya langsung ke yang kebetulan belajar dari seorang David Fincher gitu. Iya. Jadinya kan udah belajar bagaimana caranya bikin twist gitu. Iya. Dan sekarang udah mulai ada lagi nih Mas Denny, namanya twist after twist gitu. Jadi oke. Udah dibulak-balik sekarang gitu. Iya. Karena beliau ini termasuk director yang saya kagumi. Iya. Ya kan ada Social Panic Network. Room, Social Network yang terbaru tuh. Kalau dulu banget kan Seven tuh. Seven. Ya. Yang saya ajaib itu adalah saya ngajak pacar pertama saya tembak nonton Seven. Dan nggak dijawab karena filmnya terlalu dark. Pulang-pulang bete. The Game. The Game. Iya, itu tadi. Jadi ini sesuatu yang kalau saya kira ya yang paling utama ya terus belajar ya berarti kan. Betul. Pokoknya tidak pernah berhenti belajar. Sampai sekarang pun saya masih nulis pun masih belajar, direct pun masih belajar. Dan sekarang saya sedang belajar jadi produser. Oke. Gitu. Kemarin ada series di Maxstream judulnya Sajadah Panjang. Saya justru tertarik berada di bangku produser. Jadi kreatif produser. Produser itu kan mikirin semuanya, Kang. Itu dia. Misalkan tiba-tiba settingnya di sini nggak dapat izin terus harus dipindahin atau harus bikin set sendiri itu kan. Itu dia, Pak. Karena saya ketika
apa namanya menjadi penulis, sutradara gitu ya. Kan bebas berkreasi kan. Betul. Tapi ketika ke produser mentok juga gitu. Gitu ya. Jadi memang ada triangle system kan kalau di film industri itu. Nah, hubungannya sama produser itu bagaimana? Jadi kalau writer, producer, director kan. Jadi kalau writer adalah dia bertanggung jawab terhadap cerita, dia bertahan terhadap story kan. Oh, story gue begini nih, lu nggak boleh apa-apain kalau kayak gini. Directing lebih pada treatment teknis gitu ya, apa namanya kreatif, technical gitu. Produser kan duit. Iya. Masalah uang gitu. Betul. Setiap lembaran skrip itu adalah keluar rupiah. duit. Gitu. Gitu. Harus balik kan. Gitu. Ini nggak bisa nih 3 lokasi nih, nggak budgetnya nggak cukup di 2 lokasi. Beda juga kan ke cerita. Betul. Rubah lagi ke treatment directornya gitu. Oh. Jadi ya sekarang baru belajar juga saya ke area itu. Gitu. Jadi sekarang kalau nulis cerita kan udah kepikiran juga, apa namanya udah berpikir juga. Oh produser berpikirnya kayak gini, director berpikirnya seperti ini gitu. Oke Kang, kartu lagi Kang. Oke siap. Karena saya penasaran sesuatu bener nggak ini akan. Nah, apa ini? Ini The Hangman ini dalam kondisi orang yang dia ini nggak bisa bergerak. Kok kebalik ya? Ya, memang terbalik. The Hangman makanya tergantung. Oh, The Hang, sorry. The Hangman, orangnya tergantung. Okay. Jadi kita tuh terkadang dalam satu situasi kita nggak bisa bergerak. Tapi kita harus assess the situation dan kita harus adapt kan. Oke. Nah, tadi ngomong tentang produser kan. Tapi kita nggak ngomongin produser. Akan pernah nggak dalam kondisi di mana, apalagi kalau dunia kreatif nih, harus berimprovisasi. Jadi kayak misalkan di set hujan atau apa, tapi nggak necessarily harus seperti itu. Akan ceritain deh kalau dalam perfilman nih, apa yang terjadi tiba-tiba misalkan yaitu tadi terjadi satu hal harus diadaptasi, terjadi saat ini juga dan harus menemukan jalan keluar in a split second. Itu sih most of the time ya, sering banget. Yang paling menarik yang kalau diceritain orang kan, oh alah ternyata, atau misalkan nih tahu nggak Dan 5 cm itu tadinya pemainnya bukan Fedi Nuril tuh sebenarnya sih. Nah, apa atau karena apa? Boleh nggak diceritain apa sesuatu? Aduh, banyak banget ya sebenarnya. Yang menarik. Yang orang kalau nonton itu akan, kalau kayak tadi saya cerita 5 cm karena kan masih ada di Netflix nih sekarang. Oh, masih ada ya? Ya, ada. Jadi generasi-generasi muda ini bisa nonton tuh. Ya kan, dan kalau sekarang kan yang di YouTube lagi tren kan Denny Sumargo tuh. Dulu Denny Sumargo dulu kan beda sama sekarang. Dari karakter itu juga Arial ya namanya ya kalau di situ ya. Terus penggambarannya itu tadi Saikoji itu tadi. Nah, apa yang kira-kira ternyata ini adalah ini ternyata improvisasi Kang Hilman gitu. Kalau 5 cm, aduh saya lupa banget itu. Lupa ya. Atau yang baru lah. Kejadian apa yang mungkin bisa diceritakan akhirnya harus melakukan satu perubahan karena dalam kondisi ini. Oh, ini ada yang ini justru di awal-awal saya menjadi penulis film Tarik Jabrik. Tarik Jabrik. Ini sangat menarik. Jadi Cangcuters. Jadi itu sebelum Cangcuters. Jadi awalnya Pak Parwes Star Vision itu kontak saya pengen bikin film tentang geng motor. Kenapa ingin bikin film tentang itu? Karena waktu itu di Bandung sedang marak terjadi geng motor yang anarkis betul. Banyak kan ada perampokan apa segala macam gitu. Nah, Papa harus coba bikin filmnya, Kang Hilman kata bikin film, tapi saya pengen komedi gitu. Waduh, gimana Pak ya? Ini kan geng motor. Geng motor dibijikan tragedi dibikin komedi, gimana caranya gitu. Saya belum jawab tuh. Dari brief dari Pak Parwes itu gitu. Seminggu kemudian dia kontak lagi. Saya pengen bikin film geng itu tapi pemainnya Cangcuters. Wah, ketika ngomong Cangcuters gitu, saya udah langsung kebayang tuh. Saya ketemu orang-orangnya gitu. Kebetulan kenal beberapa gitu. Ngobrol dengan dengan semua cast personilnya gitu. Itu dalam hitungan menit gitu, saya udah dapet ceritanya gitu. Dari awal brief yang pengen bikin tentang geng motor yang tragedi, itu kemudian ditwist jadi film tetap geng motor tapi komedi dengan premis from zero to hero gitu. Jadi langsung kebayang. Itu perubahan premis awal tuh dari yang pengen bikin film geng motor
Tadinya dipikir bakal action full action gitu ya? gitu, yang action berubah menjadi Tarik Jabriks gitu. Jadi full komedi. Judul belum keluar juga waktu itu? Belum ada judulnya gitu. Dulu pengen judul judulnya kayak Geng-Geng Motor di Bandung itulah. Mungkin pas film itu ingat ya, film Brandal. Iya. Nah, orang kebayangnya waktu dikasih Pak Parwes itu kan kebayang punya si Babe ya, siapa namanya? Richard Kuntario. Oh iya. Ya kan beliau kan yang produksi itu. Jadi saya kebayang waktu itu kalau saya bayangin jadi Kang Hilman waktu dikasih tahu tentang geng motor pasti kebayang film yang action begitu tuh atau Serigala Terakhir mungkin begitu ya. Iya. Terus ternyata jadinya Tarik Jabrik ini tadi. Gitu. Hanya berubah ketika ini Changcuters nih harus main gitu. Udah itu jadi pemain asli utamanya aja udah gitu. Iya. Tapi kadang-kadang memang seorang perancang ya, itu memang harus dikasih batasan, Kang. Yeah. Kalau nggak dikasih malah bingung ini maunya kayak gimana. Tapi begitu dikasih batasan geng motor, Changcuters, nah kebayangnya langsung si Tarik Jabrik gitu. Film yang terbaru Kang, apa yang terjadi atau apa yang terakhir di ini kerjakan? Film terakhir sih saya 2019 tuh sebelum pandemi. Apa itu Kang? PSP, Pancaran Sinar Patromax, Gaya Mahasiswa itu memang saya mengajukan waktu itu ke Falcon karena saya penggemar PSP. Bagi saya grup PSP adalah cikal bakalnya grup musik komedi. Jadi waktu zaman saya di Padiangan di Pak Project juga berkiblatnya ke mereka. Itu sebelum PMR? Sebelum PMR. PMR pun itu? Iya. PSP pertama. Oke. Namanya Pancaran Sinar Patromax itu anak-anak mahasiswa UI. Lucu-lucu, bikin lagunya lagu-lagu sendiri dan lucu-lucu gitu ya lagu-lagunya gitu. Filmnya lagu Fatima Janda Muda, terus Gaya Mahasiswa gitu. Dulu filmnya juga sempat booming juga tahun 80-an gitu. Kemudian saya ketemu dengan personilnya masih ada sampai sekarang. Masih ada ya? Masih ada. Ketemu dan mereka mau dibikinin filmnya, kemudian kita bawa ke Falcon gitu. Falcon juga mau kita bikin film. Saya senang banget gitu. Bisa membuat karya dari legenda-legenda gitu yang dulu kita idolakan gitu. Ya dan itu kalau saya bilang akan jadi arsip yang terus ditonton karena saat mereka nggak ada, ini adalah karya mereka yang akhirnya menceritakan ke generasi berikutnya gitu loh Kang. Kayak buku sejarah jadinya. Betul. Ya itu keywordsnya tuh menjadi arsip. Iya. Apalagi kalau sekarang udah ada internet gitu ya, itu akan menjadi arsip digital. Iya. Gitu. Stays forever. Iya betul. Itu dia. Oke. Ini berarti memang akhirnya satu kondisi di mana ini keterbatasan malah kan jadi satu kreativitas ya. Iya betul. Dan selama ini orang itu taunya ya cuman ya kayak Akang tadi kan cerita 5 cm terus Tarik Jabrik. Iya. Yang terbaru lagi sebelum yang PSP itu apa Kang? Yang dikerjakan juga? The Wedding Bebek Betutu. Nah ya Wedding Bebek Betutu itu kan orang kan kalau istilahnya nonton mereka nggak tahu nih proses pembuatannya seperti apa gitu. Ya, itu juga sama ada improvisasi. Apa Kang? Kan sebenarnya bebek betutu, ayam betutu itu harusnya Bali kan. Betul. Gitu. Jadi ketika rencananya akan syuting di Bali itu. Rencananya lokasi semua syuting di Bali karena karena memang sesuai dengan tuntutan skenario. Tapi ketika ya itu kembali kan ada produser, ada budget dan segala macam gitu. Akhirnya berpindah ke Bandung. Jadi kan semua berubah tuh. Betul. Improvise tuh. Improvisasi dari segala macam tuh. Treatment berubah semua, treatment kreatif, treatment warna, color segala macam berubah gitu. Sebelum ke kartu berikutnya Kang. Terus kalau dalam kondisi seperti ini Kang, di saat Akang ini kan harus memiliki idealisme. Karena kan Akang menciptakan dari gak ada nih jadi ada nih. Iya. Terus tiba-tiba harus menghadapi satu keterbatasan. Bagaimana Akang bisa menerima satu kondisi itu tadi, tapi tetap berkarya dan harus menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Yeah. Mindsetnya gimana? Biar bisa di adik-adik yang sekarang ini nonton gitu loh. Karena mereka kadang-kadang alasannya kebanyakan kan. Misalkan aku mau jadi YouTuber tapi aku nggak punya kamera, aku nggak punya ini. Padahal kalau dulu kan apa aja jadi gitu. Yeah. Gimana Kang caranya Kang? Iya, kalau saya sih sederhana ya. Ketika menjadi filmmaker gitu, kan di situ kita serasa playing God ya. Yeah. Create story, create lives gitu. Create universe gitu. Yeah. Kita bikin universe, kita bikin karakter gitu. Jadi kayak benar-benar kita bertindak sebagai Tuhan gitu. Yeah.
Tapi ketika sesuatu terjadi karena memang adanya keterbatasan gitu, mau tak mau kita harus berubah gitu. Memang kita merasa bahwa idealismenya, wah ini jadi nggak sempurna. Saya kembalikan, kesempurnaan mah hanya milik Allah. Oh, oke. Jadi menerima itu dan tetap berkarya. Ya tetap berkarya. Gitu. Dan ajaibnya pas orang-orang tahu, mereka kan nggak tahu perubahan ini. Nggak tahu. Mereka tetap menerima itu jadi sesuatu yang bagus. Iya. Tapi serunya malah di situ. Iya, seperti itu film Wedding Bebek Betutu. Sejatinya Bali itu. Ya jelas kan namanya. Cuman saya nggak kebayang loh, makanya saya cuman berpikir karena Kang ini Bandung, ya prefernya jadi kayak ke Bandung lagi setnya gitu. Iya, gitu. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang kan. Iya. Otomatis keterbatasan tuh kan ada di mana-mana. Iya, betul. Dan kita lihat kalau misalkan kita nonton film di Netflix atau Hollywood yang recently aja, akhirnya kebanyakan pemerannya cuma 3-4 maksimal. Iya. Terus mereka set di satu tempat yang mengharuskan mereka ada di situ. Jadi ceritanya tentang seseorang paranoia, takut keluar ruangan. Tapi dari situ, atau seseorang yang saya nonton kemarin film Korea itu, ada satu orang dia diancam. Jadi kalau dia keluar dari mobilnya, ada bom akan meledak. Nah akhirnya dia harus menyelesaikan permasalahan itu dengan dia tetap berada di dalam mobil. Kalau dulu pernah nonton filmnya Colin Farrell yang Phone Booth, ya. Itu kan juga dia harus di dalam situ gitu. Itu kalau saya bilang itu pandemic movie. Iya. Cocok gitu. Panic Room sebenarnya Panic Movie. Iya, Panic Room juga sama. Dan satu lagi atau misalkan ya itu tadi ya di dalam pesawat terbang itu kan ya enclose gitu jadi ya. Tapi ya tetap kalau orangnya itu piawai, tegang dan ini tuh ada semua gitu. Betul. Yang penting kan storytellingnya. Betul kan? Betul. Itu makanya kalau menurut saya bagaimanapun canggihnya dunia teknologi perfilman gitu, special effect dan lain-lain, tetap yang menjadi kartu utamanya adalah story. Gitu. Story dulu harus benar-benar believable, harus solid gitu. Premisnya harus kuat. Gitu. Iya. Gitu. Kartu terakhir kan? Siap. Menarik nih. Kartu terakhir. Queen of Cups. Queen of Cups. Tadi kan ini kartunya kebanyakan kartu-kartu yang kalau saya kira itu jadi gini kan. Di tarot ini tuh ada kartu yang sifatnya itu kayak kalau kartu remi itu ada kayak Ace of Swords, Two of Swords, Two of Cups dan sebagainya. Ini semuanya kartu royal dan kartu mayor arcana. Jadi kayaknya memang yang mau disampaikan ini sesuatu yang sangat penting kan. Oke. Ya karena kalau tadi Ace of Swords, Two of Swords atau Three of Pentacles itu kan ada angkanya, sesuatu yang sifatnya dalam hidup itu satu perubahan. Nah kalau di sini ini satu hal pesan yang benar-benar kuat. The Queen of Cups ini kalau menurut saya itu tentang passion dan bagaimana Akang ini akan kalau Queen ini kan dia memiliki satu kekuatan untuk menentukan ketegasan, tapi di saat yang sama dia punya satu kemampuan untuk nurturing atau menumbuhkan sesuatu, menjaga sesuatu. Nah, Kang, menurut Akang ini ke depannya dengan satu, kalau dulu kan kerasanya 80, 70 ke 80, 80 ke 90 itu kan transisinya tuh masih nggak drastis sekarang nih. Dengan kondisi seperti sekarang ini, Kang. Dengan kondisi di mana Netflix ini juga akhirnya kebayang nggak, cuman 180.000 itu kita langsung ribuan film saat itu juga. Yeah. Kalau dulu kan buka pikiran rakyat kita lihat filmnya paling cuma ada 12 pilihannya itu kan. Yeah. Betul kan? Jadi kita sekarang ini kan menurut Akang dengan kondisi seperti ini, maksudnya secara pribadi kan kita menjadi si Queen ini. Nah, yang di nurture ini dunia perfilman. Kang Gilman ini sudah menjadi seorang writer, director, sekarang produser. Apa yang kira-kira Kang lihat di dunia, ya mungkin kalau kita bilang itu ya dunia storytelling ya kita bilangnya ya. Kedepannya ini seperti apa? Kalau menurut saya justru masih sangat bagus potensinya gitu ya. Justru dengan adanya banyak OTT gitu, banyak media-media baru, challenge-nya tambah besar, tapi kesempatannya juga tambah banyak gitu. Karena mereka pasti akan punya pengen beda dengan satu sama lain gitu. Pasti itu. Ya itu tadi yang di dunia storytelling ini memang kekuatannya di story gitu. Indonesia ini gitu ya. Kaya banget story-nya gitu. Malahan sekarang Kemenparekraf gitu ya di setiap destinasi wisatanya semua harus ada storynomics-nya.
harus ada story-nya. Jadi yang dijual bukan lagi hanya site-nya, hanya tempatnya, tapi create the story gitu. Supaya orang sekarang akan ke trigger gitu ya, karena story gitu. Salah satu contohnya misalnya di tempat syutingnya Laskar Pelangi di apa itu namanya? Belitung. Di Belitung. Dulunya tempat itu nggak pernah datangin orang. Setelah Laskar Pelangi itu hampir 4 kali lipat devisa wisatanya meningkat. Orang pengen lihat tempat itu. Gitu. Nah sekarang saya juga ikut ada satu program dari Kemendikbud untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membuat film yang berbasis local culture. Gitu. Itu juga sama untuk bisa mengembangkan potensi budaya lokal lewat storytelling, lewat film gitu. Jadi sebenarnya potensi sangat besar gitu ya, kesempatannya sangat besar gitu ketika orang mau belajar bikin konten atau menjadi kreator, menjadi filmmaker, menjadi pekerja film, itu kalau menurut saya masih bagus gitu, kesempatannya masih banyak gitu. Jadi karena pandemi, let's say kita bilang pandemi, tetap orang meskipun di rumah nggak bisa kemana-mana, butuh hiburan gitu, butuh media untuk bisa menonton di lewat gadgetnya, lewat TV gitu. Dan yang paling media yang paling enak untuk kita bisa terhibur ya film, salah satunya gitu. Selain itu ada dokumenter, ada segala macam gitu. Tapi film adalah kalau menurut saya media, tidak hanya media hiburan ya, kita juga bisa menemukan sesuatu di dalam film gitu. Cuman itu kan ayam sama telur ya Kak. Maksudnya di sini adalah itu kejadian memang terjadi di banyak hal, termasuk ya kalau kita lihat kemarin itu misalkan kalau zaman dulu tuh ada satu tempat di Korea Selatan kita bilang ya. Ada satu drama seri Winter Sonata tuh. Ada satu tempat itu cuman jalanan, ada pohon-pohon, dan kalau lagi ada salju ya itu jadi menarik, tapi kalau enggak ya itu biasa aja. Tapi itu berbondong-bondong, setiap hari itu ratusan ribu orang datang ke situ. Cuman kan memang harus membuat ceritanya dulu dan itu butuh uang gitu loh Kang. Dan cerita bagus kalau nggak didistribusikan dengan bagus, itu kalau menurut saya juga akan juga ya sama aja gitu. Saya sering lihat bahwa misalkan film nih, saya nonton satu film, wah ini film bagus tapi nggak dapat spotlight yang bagus gitu kan. Nah, menurut Akang ini gimana caranya agar ini aja kemarin saya telat nih, misalkan nih nonton ada film yang peraih citra tuh fotokopier ya, penyalin cahaya. Nah, itu ternyata bagus. Padahal artisnya itu artis-artis yang memang mungkin nggak, kalau kita istilahnya bukan tayarnya, kalau sinetron kan terkenal ya, tapi kalau ini kan pemain layar lebar tapi memang generasi yang berikutnya gitu. Kita belum tahu. Tapi akhirnya kita lihat, oh ternyata ini film bagus gitu. Tapi nggak dapat itu tadi. Nggak sekomersil film yang dibuat sama PH besar gitu ya. Yang dibuat sama orang-orang India mungkin kalau saya boleh ngomong ya. Nah, gimana caranya agar tadi daerah-daerah ini punya satu kesempatan yang sama? Atau misalkan kayak Marlina dan pembunuh itu tadi ya. Itu kan, akhirnya Sumba itu tuh bagus ya ternyata gitu loh. Itu kan sesuatu yang, nah gimana sih caranya Kang kalau menurut Akang gini? Iya, memang ini butuh dukungan dari semua pihak ya. Jadi tidak hanya dari industri film tapi juga dari pemerintah juga harus mendukung gitu. Kalau saya lihat kan Korea juga bagaimana dia bisa bertumbuh secara bagus di industri perfilmannya karena memang didukung sekali sama pemerintah gitu, bahwa itu menjadi komoditas budaya gitu. Dan kita memang baru memulai untuk bisa bikin ekosistem yang bagus di industri perfilman, karena bikin film sendiri, film bagus nggak cukup gitu. Butuh distribusi, promosi yang biayanya tidak sedikit. Malah kalau kadang lebih gede distribusinya ya daripada bikin filmnya. Iya, itu. Jadi butuh dukungan berbagai pihak juga gitu. Jadi tidak hanya kan film tuh sebenarnya sekarang menjadi satu produksi yang tidak hanya dibikin oleh pihak tapi juga bisa berbagai pihak. Jadi pihak distributor,
Iya. Dari promosi, marketing segala macam. Ekosistem tadi itu ya. Itu harus ditumbuhkan gitu. Kalau itu tumbuh bagus gitu ya, bisa jadi ada film seperti yang Marlina, seperti Dendam, seperti Rindu. Oh iya, Dendam. betul. Nah itu betul. juga sebenarnya Ya. kalau marketingnya bagus, promosinya bagus, kalau menurut saya itu sangat bisa berhasil di di market gitu. Kadang ketahuannya tuh setelah lama, atau kalau enggak tadi itu dinaikin di Netflix dan sebagainya. Iya. Karena ya mungkin karena screen ini kan kita nggak semua orang punya kesempatan yang, maksudnya nggak semua film punya kesempatan yang sama untuk nangkring terus orang punya waktu untuk beli itu tadi. Betul, karena memang kalau menurut saya salah satu challenge-nya juga adalah terbatasnya layar di Indonesia gitu. Jadi layar bioskop hanya ada di kota-kota besar. Sedangkan misalnya promosi udah bisa sampai kemana-mana. Ya. Lewat media TV, radio, digital gitu ya. Tapi ketika misalnya orang di kota kecil gitu, dia udah lihat promosinya. Saya mau nonton di kotanya nggak ada bioskop. Betul. Gitu. Dia harus jauh sekali dan itu kan menurut saya juga. Atau kalau nggak pun itu kan bioskopnya ada. Tapi kita kalah sama film Hollywood kan. Iya, betul. Jadi di saat bersamaan misalnya film bagus, nongolnya bareng Far From Home atau No Way Home gitu kan. Itu kan agak istilahnya ya tayang cuma 3 hari, habis itu nggak tayang lagi. Gitu. Kalau itu kan keberpihakan tuh harusnya. Betul. Tapi apakah perlu? Ini pertanyaan sampingan aja. Kita kayak India waktu itu. Cuman membatasi film Hollywood ya cuman sekian puluh. Lainnya nggak boleh apa, bahkan dulu tahun 80-90 Hollywood tuh kan nggak boleh masuk ke India kan. Mereka bikin versinya mereka sendiri. Jadi The Matrix, mereka bikin The Matrix ala mereka gitu. Dengan ceritanya benar-benar diambil kan. Tapi apakah karena dalam tanda kutip pembajakan itu akhirnya sinema mereka akhirnya maju. Dan kalau kita nonton Netflix kan, kalau orang itu bilang film India nari-nari, itu saya tuh baru menyadari dari Netflix film Spanish dan Indian movie itu ternyata kalau boleh dibilang sama film Korea dan Hollywood itu par kan, sama saya bilang. Tense-nya sama, enjoy-nya sama, emosinya sama gitu. Itu sih yang ya mungkin keberpihakan itu yang harus lebih di ini. Iya betul. Jadi jangan terlalu besar keran dibuka untuk film-film Hollywood gitu. Tetap harus dibatasi. Tapi kan kita juga harus lihat produk lokalnya kuat nggak? Betul. Gitu. Jadi kan harus dikuatin juga di sininya, di hulunya gitu. Jadi dari hulu sampai ke hilirnya harus diperkuat juga gitu. Dan kalau istilahnya film-film ya saya bilang 5 cm waktu itu sempat jadi satu pembicaraan yang hangat juga. Sama kayak misalkan Ada Apa Dengan Cinta dan ternyata kita tuh mampu gitu loh. Itu sih seharusnya kesempatan kepada anak bangsa ini yang harus diberikan. Iya betul. Oke Kang, terima kasih. Nah cuman ya ada pesan Kang untuk kira-kira semua yang mendengarkan atau melihat ini, terus mereka bercita-cita tapi mungkin orang tua mereka nggak punya satu dukungan yang sama atau bagaimana, ada pesan nggak Kang? Monggo silahkan. Waduh, dia pesan-pesan seperti pejabat aja nih saya pesan. Ini akan sebagai arsip Kang. Oke. Karena kalau menurut saya itu susah loh Kang dengan era informasi seperti sekarang. Dan kita nonton YouTube. Itu seperti semua orang ini ahli di bidangnya. Makanya saya sebagai kurator di sini, saya menyediakan orang yang memang, nih loh kalau yang ahlinya ya seperti ini, nah sampaikan pesannya Kang. Jadi biar mereka nih kadang mereka mendengarkan seseorang, saya nggak bilang kalau ini adalah orang yang salah ya. Misalkan seorang membuat resensi film, nah tapi kan kadang kita nggak mempertanyakan nih orang backgroundnya apa dan sebagainya. Nah tapi Kang Hilman di sini kan sebagai penyintas nih dari 80, 90, 2000, 10 dan 2020 kan? Iya. Mangga Kang. Iya. Terima kasih sekali nih kesempatannya. Ya saya mungkin hanya share pengalaman aja bahwa saya sih alhamdulillah ya menjadi penyintas dari survivor dari analog ke digital gitu. Mungkin kuncinya adalah never stop learning aja sih. Jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Dan harus mau belajar dari siapapun, even dari anak muda gitu. Jadi anak-anak muda sekarang yang dari anak pun saya juga belajar gitu. Dari anak sendiri pun belajar. Karena mereka kan menemukan sesuatu yang kita nggak lihat gitu, kita nggak tahu gitu. Karena dunia digital, dunia internet itu sangat luas gitu. Nggak mungkin kita selama berjam-jam kita bisa browsing ke sana kemari gitu kan. Jadi jangan berhenti belajar. Kemudian mungkin tadi
basic premisnya adalah ketika kamu belajar di sekolah, belajarnya apa, nanti ke depannya mau jadi apa, itu juga satu proses gitu. Lewat proses di mana dalam setiap perjalanan proses kamu bisa belajar gitu. Oh ini ya ternyata bidang yang saya ngerasa enjoy. Kemudian juga ketika berkarya juga karyanya ya bisa dinikmati orang, saya juga puas gitu. Dan itu banyak pilihannya gitu. Apalagi sekarang gitu. Di zaman saya keterbatasan untuk belajar juga banyak gitu ya. Keterbatasan media gitu di zaman saya. Kalau sekarang mediumnya sudah ada. Anda bisa belajar dari mana saja, tinggal kemauan aja sih. Ya. Gitu. Amin. Dan kadang-kadang orang itu artinya kalau belajar itu kan ya dalam tanda kutip belum tentu dapat uang kan, malah seringnya buang uang. Yes. Jadi anggap artinya aja invest. ya apapun itu kita terima dan kita kerjakan dulu. Kang Hilman, terima kasih banyak sama-sama waktunya. Ini akan jadi arsip yang luar biasa. Amin. Sesuatu banyak positif yang akan kita bagikan dan salam untuk keluarga. Sama-sama. Salam untuk semua teman-teman di project terbaru akan apa nih kalau ada yang boleh dibocorkan? Saya baru selesai menulis skrip untuk teman-teman saya juga gitu ya. Horor komedi. Horor komedi. Ada teman artis namanya Rizky sama Citra Kirana. Mereka baru bikin PH. Oh gitu, oke. Baru bikin film pertama horor komedi. Kebetulan saya yang nulis skripnya gitu. Ini hari kedua atau ketiga syuting nih. Oh, mereka main juga di situ. Rizky-nya main. Medianya nanti di layar lebar. Layar lebar ya? Iya. Oke. Jadi horor komedi ya. Horor komedi. Luar biasa. Itu juga sama. Saya juga belajar juga. Horor kan bukan genre saya. Iya. Tapi karena mereka ingin ke komedinya, ya oke gitu. Okay. Jadi kalau dulu mungkin SH sarjana humor, kalau sekarang udah jadi profesor dong. Atur nuhun Kang. Sami-sami. Siap. Terima kasih juga untuk kalian yang tetap menonton tayangan podcast Mata dan Telinga. Dan semoga ini akan bisa membawa satu perspektif yang baru dan kalian mungkin akan bisa mendapat jawaban dari sesuatu yang selama ini kalian cari jawabannya tapi belum kalian jumpai. Terima kasih dan ingat tetap saksikan podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer. Because this is your tools to feed your soul. Sampai jumpa.